Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pembelajaran akidah untuk kelas 6. Pada pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang tauhid. Namun sebelumnya, sekali lagi Ustadz ingin pahamkan tentang apa itu akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan, ya. Sehingga ketika kita mempelajari tentang tauhid, ya, ilmu tauhid, maka kita yakin dengan apa yang kita pelajari. Tauhid itu adalah asal katanya dari kata wahada yuwahidu tauhida. Ya, wahada yuwahidu tauhida, yang artinya menjadikan satu. Ya, menjadikan satu-satunya saja. Ya. Misalnya ada buku di atas meja, ya, ada buku di atas meja, ada banyak buku di atas meja. Kemudian Ustadz singkirkan yang lainnya dan Ustadz menetapkan satu saja di atasnya. Maka dalam arti bahasa, Ustadz telah mentauhidkan buku itu di atas meja. Ya. Jika Ustadz ingin ada satu kursi di dalam kelas, maka Ustadz mengeluarkan kursi yang lainnya dan menetapkan satu saja. Maka itu berarti dalam makna bahasa Ustadz telah mentauhidkan kursi tersebut di dalam kelas. Adapun secara agama, dalam agama kita, makna tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya saja, ya, yang kita ibadahi, yang kita sembah dan kita ibadahi. Tidak ada selainnya, ya, tidak ada selainnya. Maka itu kita telah bertauhid, ya, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Karena itu agama lain, ya, contoh saja agama Nasrani, ya, mereka meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang mereka ibadahi, ya, mereka menjadikan Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus sebagai Tuhan juga, ya. Mereka meyakini dan tentang adanya Allah. Mereka yakin bahwa Allah itu Tuhan. Namun mereka juga menyembah Nabi Isa dan juga menyembah Roh Kudus, ya, yang mereka sebut dalam Trinitas, 3 dalam 1. Katanya ada 3 tapi hanya 1 itu, ya. Dan ini keliru dalam ajaran agama kita. Yang pantas disembah hanya Allah saja. Nabi Muhammad tidak boleh kita sembah, ya. Padahal Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi. Tapi bersamaan dengan itu kita tidak boleh menyembahnya. Maka itulah kebenaran tauhid. Karena tauhid artinya menjadikan satu-satunya saja. Kalau ada yang lain berarti rusak tauhid kita. Ya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Karena kita belajar tentang akidah, maka kita harus meyakini, ya, meyakini atau mempercayai tentang tauhid rububiyah ini. Tauhid rububiyah, ya, itu berasal dari kata Rabb, ya, yang artinya pemilik atau yang menjaga seluruh alam semesta ini. Dalam contoh Rabbul Alamin, berarti pemilik alam semesta atau yang memiliki alam semesta ini. Dan kita harus yakin bahwa yang menciptakan dan yang memiliki alam semesta ini beserta seluruh isinya, ya, hanya Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal mencipta atau memelihara alam ini. Ya, Allah yang mematikan dan menghidupkan kita.
Allah yang memberi rezeki, ya. Allah yang memberi manfaat atau mudarat, ya. Maka ketika kita yakini semua itu, bahwa yang melakukan itu hanya Allah saja, maka kita telah mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Berarti tauhid rububiyah kita sudah benar, ya. Jadi inti dari pelajaran kita adalah kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya. Kemudian kita harus yakin bahwa Allah yang memberikan kita rezeki, ya. Kemudian kita harus yakin bahwa Allah yang memberikan manfaat serta mudarat. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat selain Allah. Karena itu keliru orang-orang yang mendatangi kuburan keramat, mendatangi pohon keramat, ya, karena takut ditertimpa bencana, ya, takut dikena musibah. Ini adalah kekeliruan. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa Allah yang memberi kita rezeki, ya. Jangan kira kita diberi uang oleh orang tua, kemudian orang tua yang memberi rezeki. Bukan. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang mengatur orang tua kita untuk memberikan kita uang. Ya. Allah yang mengatur orang tua kita memberikan kita makanan, memberikan kita pakaian, memberikan kita alat-alat tulis untuk sekolah. Ya. Semua itu Allah yang mengatur. Ya. Jadi yang patut kita sembah dan kita puji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan ada 5 yang wajib kita yakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yang maha pencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Ya, Allah pencipta segala sesuatu. Kemudian yang kedua yang harus kita yakini dalam rububiyah Allah adalah Allah yang memberi rizki. Ya, di sini disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang menanggung rizkinya. Ya. Cicak yang ada di dinding itu bagaimana bisa mendapatkan makanan? Ya, semua Allah yang atur. Ya, Allah yang memberikan makanan. Segala sesuatu, bahkan binatang yang di dasar laut, ya, atau di dalam tanah sekalipun, semua Allah yang mengatur rezekinya. Kemudian yang ketiga yang harus kita yakini dalam rububiyah Allah, Allah satu-satunya pemilik dan penguasa kerajaan langit dan bumi. Ya. Jadi Allah yang maha kuasa. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, yang wajib kita yakini, ya, bahwa Allah yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat bagi makhluknya. Ya, sebagaimana yang Ustadz sebutkan tadi. Jangan kita karena takut kepada sesuatu, ya, kita pergi ke kuburan yang keramat. Ya, katanya kalau kita tidak ke sana, kita akan mendapatkan bencana, kita akan mendapatkan musibah, kita akan kehilangan orang tua dan yang semisalnya. Ini adalah kekeliruan karena tidak ada, walaupun jin dan jin dan malaikat bersatu, itu tidak akan bisa memberikan manfaat atau mudarat bagi kita. Kemudian yang kelima adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Ya, jangan pernah takut bahwa kita kalau akan misalnya ada orang, kalau kamu ke tempat itu, ke rumah kosong itu, kamu akan mati. Ini jangan dipercaya, ya, jangan dipercaya karena berarti tauhid rububiyah kita rusak dengan itu, ya. Karena yang bisa mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita dan Allah pula yang mematikan kita.
Itulah kemenangan para sahabat ya pada perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 300 orang melawan ratusan ribu orang, ya. Tapi sahabat menang. Mengapa? Karena mereka yakin bukan jumlah yang banyak yang bisa membunuh mereka atau mematikan mereka atau mengalahkan mereka. Mereka dengan yakin bahwa Allah pasti membantu. Allah pasti memberikan pertolongannya. Karena itu 300 orang bisa mengalahkan ratusan ribu orang pada peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.